Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman. Salam hangat untuk semuanya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Selmi dengan NIM 8601525119 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Selmi, bersama dengan teman-teman saya, ada Kak Suci Komalaningrum dan Kak Puspa Kanangan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat modul ajar kurikulum merdeka. Paparan ini akan kami bagi menjadi 3 tugas yang akan dijelaskan nantinya oleh masing-masing yang sudah ditugaskan. Baik, langsung saja kita bahas ke bagian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, informasi umum modul. Nah, instansi atau sekolah SD Negeri Bakti Mulia jenjang kelas fase B semester 2 kelas 3 dengan alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau bisa disingkat IPAS. Bab 1 yaitu mari kenali hewan di sekitarmu dengan topik ada hewan apa saja di sekitarmu. Tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya, kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik sudah mengenali beberapa nama hewan yang sering mereka lihat di rumah atau di sekolah. Nah, ini adalah langkah awal yang baik dengan mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, supaya peserta didik semakin aktif dalam melanjutkan proses belajar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan benda hidup atau makhluk hidup dan benda mati secara sederhana. Untuk mencapai kemampuan ini, secara sederhana peserta didik dapat mengamati apakah benda tersebut bergerak, bernapas, tumbuh, makan, dan berkembang biak. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau benda hidup itu dia bisa bernapas, membutuhkan makan dan minum, tumbuh dan bergerak. Nah, sebaliknya, kalau benda mati itu dia tidak bisa bernapas, tidak membutuhkan makan dan minum, tidak tumbuh, dan tidak bisa bergerak atau berpindah tempat. Nah, selanjutnya profil ke pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini maksudnya yaitu individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebenekaan global. Nah, ini maksudnya yaitu individu yang memiliki rasa cinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Nah, yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Nah, ini maksudnya yaitu individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu kreatif. Nah, ini maksudnya yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan original dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Selanjutnya,
Sarana dan prasarana sumber belajar yaitu yang pertama seperti buku peserta didik, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD kelas 3. Yang kedua, video pembelajaran IPA kelas 3 bab 1 dengan topik ada hewan apa saja di sekitarmu dengan link YouTube seperti berikut. Nah, yang ketiga, lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajarnya seperti halaman sekolah atau area taman di sekitar kelas. Yang keempat, gambar berbagai jenis hewan. Nah, yang kelima, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang keenam, papan tulis. 7, alat tulis. Yang kedelapan, alat mewarnai. Yang kesembilan, komputer atau proyektor. Nah, ini opsional bisa digunakan atau boleh juga tidak digunakan. Selanjutnya, target peserta didik. Nah, peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Saya Bu. Nah, apa itu peserta didik reguler atau tipikal? Nah, peserta didik reguler atau tipikal adalah kelompok siswa pada umumnya yang dapat menerima, mencerna, dan memahami materi ajar dengan lancar. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki hambatan atau kesulitan yang menonjol dan tidak pula memiliki kebutuhan khusus dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Selanjutnya, model pembelajaran. Pembelajaran tatap muka yaitu yang pertama, model discovery learning atau penemuan terbimbing. Nah, model discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif menemukan sendiri konsep, teori, atau pemahaman baru melalui eksplorasi pengumpulan data dan pemecahan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, arahan, dan pertanyaan terarah agar siswa sampai pada kesimpulan yang tepat. Nah, yang kedua, metode inquiry. Nah, metode inquiry ini adalah metode pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis, aktif bertanya, dan melakukan penyelidikan atau eksperimen secara mandiri untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Nah, selanjutnya metode diskusi. Nah, strategi ini mendorong peserta didik belajar aktif dalam memecahkan masalah atau memahami konsep melalui interaksi sosial dan pertukaran pendapat kepada sesama teman. Contohnya, guru membagi kelompok kecil. Nah, selanjutnya metode presentasi. Nah, metode ini efektif untuk mendorong dalam berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan berkomunikasi. Contohnya, guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Selanjutnya, metode penugasan. Nah, di mana guru memberikan tugas agar siswa melakukan belajar untuk mendorong siswa untuk melatih pemahaman lebih dalam tentang apa yang sudah dipelajari tadi. Oke, selanjutnya komponen inti pembelajaran. Pada fase B, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Peserta didik mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Puspa Kenanga. Kepada Kak Puspa, dipersilahkan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis hewan yang hidup di sekitar mereka dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan karakteristik atau ciri-ciri fisik luar, seperti jumlah kaki, penutup tubuh, atau tempat hidup dari hewan yang ditemukan secara tepat. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Di sekitar kita ditemukan berbagai macam hewan dengan bentuk, ukuran, serta tempat hidup yang berbeda-beda. Manusia hidup bukan berdampingan dengan hewan, sehingga penting bagi kita untuk mengenali dan menjaga kelestarian mereka. Selanjutnya itu pertanyaan pemantik. Yang pertama, ada bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita. Yang kedua, apa perbedaan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Yang ketiga, tadi pagi saat berjalan ke sekolah, hewan apa saja yang kalian lihat di jalan? Ini tuh untuk peserta didik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit. Yang pertama yaitu kegiatan orientasi. Kegiatan orientasi adalah kegiatan awal dalam pembelajaran untuk mempersiapkan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama ada kegiatan guru membuka pembelajaran dengan salam, yang kedua menanyakan kabar, yang ketiga mengecek kehadiran peserta didik, yang keempat peserta didik dan guru berdoa bersama. Salah satu siswa memimpin doa. Selanjutnya kegiatan resepsi. Guru mengajak siswa bernyanyi bersama lagu Bapak Tani Punya Kandang atau Burung Kakak Tua untuk membangun suasana yang ceria. Linknya sebagai berikut. Yang kedua, sebagai review, peserta didik menonton video pembelajaran IPAS tentang ada hewan apa saja di sekitarnya. Dan yang terakhir, ada kegiatan motivasi. Kegiatan motivasi ini meningkatkan minat, rasa ingin tahu, dan semangat belajar siswa sebelum ke materi inti. Guru menunjukkan sebuah kotak misteri berisi gambar semut atau kucing, lalu memberikan pertanyaan pemantik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Jadi mungkin peserta didik bisa dipilih satu atau beberapa orang untuk maju ke depan dan memilih kotak tersebut. Lalu peserta didik tersebut menjelaskan sedikit tentang hewan yang mereka ambil. Misalnya ciri-ciri hewan tersebut itu apa saja, atau penutup tubuhnya apa. Selanjutnya ada kegiatan inti yang dilakukan selama 50 menit. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Yang kedua, guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan berburu informasi hewan kepada setiap kelompok. Guru menjelaskan aturan keselamatan dan batasan area saat melakukan pengamatan di luar kelas. Guru membimbing peserta didik keluar kelas menuju halaman atau taman sekolah selama 15 menit. Peserta didik mengamati dan mencatat hewan apa saja yang mereka temukan. Misalnya semut, kupu-kupu, burung, kucing, cacing, belalang, atau hewan lainnya. Dengan catatan, jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, pengamatan dilakukan menggunakan media kartu gambar hewan yang disebar guru dalam kelas. Peserta didik kembali ke dalam kelas bersama kelompoknya. Selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi untuk melengkapi tabel pengamatan di LKPD mengenai hewan, mengenai nama hewan, jumlah kaki, penutup tubuh seperti berambut, berbulu, atau bersisik, dan tempat ditemukannya hewan tersebut. Lalu guru berkeliling untuk memberikan bantuan atau bimbingan bagi kelompok yang mengalami kesulitan. Setiap kelompok bergantian mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau menambahkan informasi jika menemukan hewan yang berbeda. Lalu guru memberikan apresiasi, pujian, atau tepuk tangan kepada semua kelompok yang sudah maju. Selanjutnya, guru memberikan penguatan materi mengenai keanekaragaman hewan di sekitar kita. Selanjutnya, kegiatan penutup yang dilakukan selama 10 menit. Yang pertama,
Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan bersama-sama mengenai materi hari ini. Guru bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar di luar kelas hari ini? Apa hal baru yang kalian ketahui tentang hewan di sekitar kita? Selanjutnya, peserta didik mengerjakan tes formatif tertulis secara mandiri sejumlah 3-5 soal singkat. Lalu, guru memberikan pesan moral untuk selalu menyayangi hewan di sekitar kita dan tidak menyakitinya. Pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam. Kegiatan penutup ini memperkuat pemahaman atau ingatan siswa dan ingatan siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Suci. Baik, sebagai refleksi, yang pertama, apakah setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya? Jawabannya hewan yang satu dan yang lainnya memiliki perbedaan. Yang kedua, adakah perbedaan antara hewan yang kamu lihat? Jawabannya iya ada. Perbedaan tersebut meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh, anggota tubuh, cara bertahan hidup, cara mendapatkan makanan, cara makan, cara membela diri, tempat tinggal, tempat hidup, cara bergerak. Yang ketiga, mengapa hewan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda? Karena setiap hewan memiliki cara hidup dan tempat hidup yang berbeda. Jika salah satu hewan tersebut kalian pelihara di rumah, dapatkah kalian memeliharanya dengan baik? Bisa ya, bisa tidak, itu tergantung hewan apa yang akan dipelihara. Lalu ada asesmen atau penilaian. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah penilaian di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi kebutuhan dan kemampuan dasar siswa. Seperti pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai untuk mengukur pengetahuan awal formatif. Yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif adalah pemantauan rutin selama proses belajar untuk memberi umpan balik. Seperti penilaian sikap, penilaian proses, penilaian performa atau kinerja. Yang ketiga ada asesmen sumatif, yaitu evaluasi akhir untuk mengukur capaian hasil belajar, seperti tes tertulis berupa soal isian singkat, pilihan ganda, atau esai pendek di akhir kegiatan. Yang keempat adalah penilaian LKPD, terlampir di bawah. Lalu ada rubrik penilaian, kriteria penilaian dapat mengidentifikasi dengan mudah berdasarkan bentuknya, mencerminkan kondisi hewan yang diamati, lalu diberi warna sesuai dengan hewan yang sesungguhnya. Lalu terdapat informasi yang menunjukkan nama bagian tubuh hewan yang diamati. Nah, apabila kriteria tersebut sangat baik, berarti memenuhi seluruh kriteria yang diharapkan. Apabila baik, berarti memenuhi 2 kriteria yang diharapkan. Apabila cukup baik, memenuhi 1 kriteria yang diharapkan. Apabila perlu perbaikan, berarti seluruh kriteria tidak terpenuhi. Selanjutnya, pemahaman konten. Apabila sangat baik, berarti mencantumkan fungsi atau kegunaan seluruh bagian tubuh yang ditunjukkan pada gambar. Apabila baik, hanya mencantumkan fungsi atau kegunaan dari 2 atau 3 bagian tubuh hewan yang secara tepat. Apabila cukup, hanya mencantumkan fungsi kegunaan dari 1 bagian tubuh hewan secara tepat. Apabila perlu perbaikan, berarti tidak mencantumkan fungsi atau kegiatan bagian tubuh hewan dengan tepat. Yang ketiga ada kreativitas dan estetika. 1. Memanfaatkan penggunaan bahan ajar. 2. Membuat modifikasi atau pengembangan sendiri di luar arahan. 3. Tampilan yang menarik, rapi, dan terbaca. Apabila sangat baik, berarti memenuhi semua kriteria yang diharapkan. Apabila baik, memenuhi 2 atau 3 kriteria yang diharapkan. Apabila cukup, memenuhi 1 kriteria yang diharapkan. Apabila perlu perbaikan, berarti seluruh kriteria tidak terpenuhi. Yang keempat ada penyelesaian masalah dan kemandirian. Apabila sangat baik, aktif mencari ide atau mencari solusi jika ada hambatan. Apabila baik, bisa mencari solusi namun dengan arahan sesekali. Apabila cukup, berarti memerlukan bantuan setiap menemukan kesulitan namun terlihat ada inisiatif untuk meminta bantuan. Apabila perlu perbaikan, berarti tidak terlihat ada inisiatif untuk meminta bantuan. Berikut lempiran-lempiran lembar kerja peserta didik
yang kelompok seperti ini. Jadi petunjuk kegiatannya membuat kelompok 4 sampai 5 orang. Tuliskan anggota kelompoknya, lalu petunjuknya, amatilah lingkungan halaman sekolahmu dengan tertib. Temukan minimal 4 jenis hewan yang berbeda. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Contohnya seperti tertera di bawah ini. Yang kedua, lampiran instrumen penilaian sikap formatif. Nama siswa, apabila bergotong royong, kerjasama, beralat kritis, atau ketepatan mengidentifikasi, beralat mulai menyayangi makhluk hidup. Skor penilaian, 4, sangat baik, konsisten menunjukkan sikap. 3, baik, sering menunjukkan sikap. 2, cukup, kadang menunjukkan sikap. 1, perlu bimbingan. Belum menunjukkan sikap berarti. Untuk lampiran 3, soal evaluasi mandiri, asesmen sumatif, dengan nama, serta jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Soalnya ada 3. Yang pertama, sebutkan 3 jenis hewan yang bisa kamu temukan di sekitar halaman rumah atau sekolah. Yang kedua, semut dan belalang adalah contoh hewan yang memiliki jumlah kaki sebanyak. Yang ketiga, mengapa burung bisa bergerak bebas di udara sedangkan cacing bergerak di dalam tanah? Jelaskan secara singkat. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman dan ibu dosen, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang format penulisan RPP Kurikulum Merdeka. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang sudah menyimak dan mendengarkan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali dari kelompok 2. Oke, mungkin dari teman-teman ada tanggapan terlebih dahulu, silahkan sambil minta tolong ditampilkan untuk modul ajarnya ya. Minta tolong di scroll ke bawah juga. Silakan teman-teman, barangkali ada tanggapan untuk kelompok 2. Scroll lagi. Oke, ini sudah bagus, video pembelajarannya sudah dicantumkan linknya, jadi bukan hanya menggunakan YouTube gitu, tapi disebutkan link yang digunakan itu apa, biar sudah jelas, biar pembelajarannya itu sudah benar-benar terencana dengan baik begitu. Oke, target peserta didiknya di sini peserta didik reguler atau tipikal. Jadi sekarang kan sekolah-sekolah digalakan untuk menerima peserta didik dari berbagai dengan kemampuan yang berbeda-beda. Maksudnya ada sekolah-sekolah negeri yang sekarang itu sudah terbuka untuk siswa-siswa inklusi yang berkebutuhan khusus gitu. Tapi tentu aja setiap siswa itu kan punya kebutuhannya masing-masing. Nah, kebetulan di kelompoknya Pak Suci ini target peserta didiknya memang untuk peserta didik reguler yang mana kemampuannya secara umum sama begitu. Tapi bisa juga teman-teman menyusun modul ajar untuk teman-teman untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus begitu. Terus untuk model pembelajarannya tadi discovery learning, penemuan terbimbing, sintaknya ini lebih banyak daripada PBL. Kalau PBL kan tadi sintaknya ada 5, ada orientasi peserta didik terhadap masalah, terus mengorganisasi peserta didik untuk belajar, terus ada membimbing diskusi, presentasi, dan seterusnya. Tapi kalau di discovery learning sendiri ada stimulasi 6 kurang lebih. Dari kelompok 2 sudah mempelajari tentang discovery learning. Kenapa memilih discovery learning? Karena kan sebenarnya setiap materi itu punya khasnya masing-masing begitu. Misalnya di materi tertentu sepertinya lebih cocok menggunakan PBL, tapi di materi ini lebih cocok menggunakan discovery learning gitu, bisa juga. Karena belajar di luar halaman gitu, jadi menemukan hewan di sekitar sekolah atau di halaman sekolah. Jadi menurut Suci lebih cocok
Seperti itu. Discovery learning. Ya. Oke, bagus. Jadi sebenarnya discovery learning itu kan penemuan sendiri. Jadi siswa mengumpulkan data-data di luar, kemudian nanti mereka mengolah datanya, kemudian nanti diverifikasi antar kelompok 1 sama kelompok 2 sinkron nggak nih, terus nanti gurunya melakukan penegasan begitu. Jadi memang sudah tepat menggunakan discovery learning. Tapi nggak ada salahnya juga ketika teman-teman dengan materi yang sama, tapi menggunakannya misal PJBL atau problem based learning juga tidak apa-apa. Tergantung kebutuhan di kelas tersebut. Oke, silakan di-scroll lagi. Kompetensi intinya. Nah, tujuan pembelajarannya juga sudah sama dengan kelompok 1 tadi, sudah memuat ABCD, sudah ada audiensnya, sudah ada behaviornya menggunakan KKO enggak? Mengidentifikasi menyebutkan sudah KKO, kemudian ada conditionnya, melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, melalui diskusi kelompok, kemudian sudah ada degree-nya di sekitar mereka dengan benar, secara tepat. Nah, itu sudah menunjukkan degree begitu. Terus pemahaman bermaknanya sudah oke. Pertanyaan pemantik yang nomor 3 nih. Tadi pagi saat berjalan ke sekolah, hewan apa saja yang kalian lihat di jalan? Kalau misalnya nggak ketemu gimana? Gitu. Karena kan tergantung sasaran sekolahnya juga gitu. Mungkin sekolah-sekolah yang kalau sasarannya sekolah-sekolah di kota yang mana diantar atau misalnya ya diantar pakai mobil dan lain sebagainya gitu, nggak melihat hewan di jalan gitu. Jadi disesuaikan juga dengan karakteristik siswa atau sasaran sekolahnya gitu. Tapi kalau misalnya sekolahnya di pedesaan yang satu teman dengan teman lainnya mungkin masih apa ya, kalau berangkat tuh bareng-bareng jalan kaki gitu, mungkin sesuai juga kalau ditanyakan tentang hal ini. Iya Bu, karena kondisi di Suci itu masih banyak pesawahan seperti itu. Oke. Ya. Oke, bagus berarti. Berarti sudah menyesuaikan dengan karakteristik sekolahnya gitu, karakteristik siswanya. Oke. Next, terus kegiatan pendahuluan, orientasi, persepsi, motivasi. Oke, nah mungkin yang perlu di-note di sini adalah kegiatan intinya belum menggunakan sintak. Sintak itu apa? Kayak tadi punya kelompok 1 itu kan disebutkan sintak dari problem based learning. Yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Terus nanti kegiatannya apa aja tuh di bagian orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, revisinya untuk teman-teman dari kelompok 2 ini sintaknya dimunculkan. Jadi kalau di discovery learning kegiatan atau sintak pertamanya itu kan stimulasi. Stimulasi ini bisa berupa kegiatan yang memancing rasa ingin tahu siswa, misalnya disajikan gambar atau video atau misalnya ada narasi panjang, kemudian menimbulkan siswa itu bertanya-tanya tentang suatu masalah yang bisa diselidiki begitu. Kemudian nanti ada problem statement di sintak yang kedua. Jadi diidentifikasi masalahnya dari rasa ingin tahu tadi, dispesifikan masalah yang mau selesaikan itu apa sih gitu. Kemudian ada data collection. Nah, kalau data collectionnya sendiri sebenarnya sudah muncul, cuma belum ditulis secara secara literal bahwa ini tuh sintak data collection atau pengumpulan data. Jadi kan peserta didik mengamati dan mencatat hewan apa saja yang mereka temukan. Nah, ini kan sebenarnya data collection, cuma belum ditulis. Ini tuh tahap data collection loh. Kemudian nanti kalau modul ajarnya digunakan oleh pengajar yang lain atau misalnya ada penilaian, bisa terlihat dengan jelas begitu perbedaannya. Mungkin itu. Terus sintak yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Nah, dari peserta didik itu kan kembali ke dalam kelas bersama kelompoknya. Nah, setiap kelompok berdiskusi untuk melengkapi tabel pengamatan bla bla bla. Nah, itu namanya data processing. Terus kemudian ada verifikasi atau pembuktian. Nah, ini bisa berupa kegiatan setiap
kelompok itu kan mempresentasikan hasilnya. Nah, nanti saling cross check hasil dari kelompok 1, 2, 3 apakah sesuai. Nah, terus nanti sintak yang terakhir, sintaknya ada 6, ada generalisasi. Generalisasi ini menarik kesimpulan. Jadi siswanya juga menarik kesimpulan dari presentasi semua kelompok tadi, ditarik kesimpulannya, dituliskan di LKPD. Kesimpulannya apa sih dari yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, peran guru di sini untuk menegaskan, oh iya, kesimpulannya memang benar seperti ini, begitu. Oke, terus di kurikulum Merdeka ini kan, atau di tren pendidikan sekarang itu student center ya, jadi peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran, bukan guru yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi harapannya student center ini juga sudah terlihat dari modul ajar teman-teman. Terlihatnya gimana sih Bu? Terlihatnya dari kalimat yang teman-teman susun. Ini juga saya pas kuliah kayak baru menyadari begitu. Jadi contohnya, scroll ke atas. Oh, ini aja deh di bagian penutup ke bawah. Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan bersama-sama mengenai materi hari ini. Kalimatnya bisa diganti, peserta didik menarik kesimpulan bersama-sama mengenai materi yang sudah dipelajari dengan bimbingan guru gitu. Jadi utamanya pada siswanya, bukan pada gurunya gitu. Nah, itu student center itu juga bisa terlihat dari modul ajar teman-teman, terlihat dari situ. Kemudian ada tes formatif, ada pesan moral, ada refleksi, terus ke bawah lagi. Oke, ini kan kegiatan penutup ya. Kegiatan penutupnya sampai mana? Rincian kegiatan penutupnya. Segitu sampai titik 3 tadi. 3 titik ini. Sama dan salam. Kegiatan penutupnya 3 bulatan titik itu atau sampai bawahnya? Sampai titik lalu refleksi Bu. Oke, jadi di kegiatan penutup ini juga dituliskan secara jelas bahwa siswa melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan dari guru sebagai berikut. Nah, di bawahnya ditulis tuh pertanyaan refleksi pembelajarannya apa aja, gitu. Terus jangan lupa guru juga menyampaikan tindak lanjut atau rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Jadi setelah siswa mengumpulkan tes formatif, guru bisa melihat secara sekilas, karena kan kalau di SD nggak mungkin dikoreksi langsung. Kalau misalnya biasanya di jenjang SMA, itu kan siswa bisa menggunakan aplikasi, entah itu Zepquiz, entah itu Kahoot, dan lain-lain. Jadi hasil skornya bisa langsung dilihat. Jadi pas di penutup pembelajaran, guru sudah bisa menyampaikan, oh secara keseluruhan dari 75% siswa di kelas ini sudah memahami materi, sudah mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga agenda pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang materi yang selanjutnya. Materinya disebutkan, misalnya materi tentang setelah keanekaragaman hayati, fauna dan flora apa gitu. Tapi kalau misalnya di jenjang SD, biasanya kan nggak mungkin menggunakan minim untuk penggunaan media elektronik atau aplikasi seperti Zepquiz, terus Kahoot dan lain-lain. Jadi kan biasanya manual di kertas tuh. Nah, teman-teman bisa melihat secara sekilas begitu. Terus disampaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Kalau misalnya secara hasil kebanyakan kayaknya masih jelek, nah itu teman-teman bisa mengulangi lagi dengan memperhatikan proporsi silabus yang ada di sekolah. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya tetap lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran tersebut dikasih remedial begitu. Jadi dalam satu modul ajar juga sebaiknya sudah memuat rencana remedial. Kalau ada yang remedi itu saya kasih apa sih remedinya, dan
yang perlu teman-teman ketahui, remedi itu bukan memberikan soal yang sama terus dikerjakan ulang. Ya boleh sih seperti itu, tapi tergantung persentase yang remedi itu berapa. Kalau yang remedi 50%, jangan-jangan adalah yang perlu kita tanyakan tuh diri kita sendiri gitu. Apakah saya sudah menyampaikan materi dengan baik? Apakah belajarnya sudah sesuai? Jangan-jangan memang materinya yang kita sampaikan itu terlalu sulit untuk diterima, cara penyampaiannya atau apa begitu. Jadi bisa aja mengajarkan ulang begitu, bukan hanya memberikan tes lagi terus siswanya mengerjakan ulang terus dikumpulin begitu. Jadi inti dari remedi itu bukan memberikan tes ulang gitu. Bentuknya bisa beragam, bisa pemberian materi berulang juga. Atau bisa tutor sebaya dengan teman-teman yang sudah mencapai tujuan pembelajarannya gitu. Terus ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bukan pertanyaan pemantik. Asesmen diagnostik itu tujuannya untuk mengukur karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik itu beragam. Bisa kemampuan awalnya yang menjadi apersepsi, yang menjadi kemampuan awal, misalnya minta tolong 10 ke atas. Atas lagi yang kemampuan awal. Nah ini, jadi mengenali beberapa nama hewan yang sering mereka lihat di rumah atau di sekolah. Jadi kompetensi awal atau asesmen diagnostik awalnya bisa diberikan tes. Misalnya di kertas, terus pertanyaannya sebutkan nama-nama hewan yang sering kamu jumpai di sekolah ataupun di rumah. Nah, nanti dilihat hasil dari jawaban siswanya, apakah sudah bisa menyebutkan, bisa mengenali atau belum. Nah, ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk pembentukan kelompok. Misalnya mau dibentuk kelompok yang heterogen, di mana dalam satu kelompok ada yang kemampuannya tinggi, sedang, sama rendah. Terus kelompok 2 juga sama, tinggi, sedang, rendah. Jadi tujuan dari asesmen diagnostik itu. Jadi sebelum pembelajaran ada asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk membentuk